Halo semua, perkenalkan nama saya Marsha Manurung dengan NIM 11S23021. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan praktikum kedua, organik dan anorganik yang akan dimulai dari yang pertama itu jamur. Jadi saya tuh membuat jamur ini dengan beberapa akses. Yang pertama itu modifier, eh material. Jadi di sini saya menggunakan material di surface-nya itu ada, contohnya kalau kita buat, ini kan jamurnya. Di base colornya itu atau warna dasarnya itu saya membuat itu warna merah dan metaliknya itu nol. Kenapa nol? Karena metalik itu kan sifat logam. Ini tuh nggak logam karena ini tumbuhan. Terus roughness itu saya membuat 0,5, di mana roughness ini berfungsi untuk mengatur seberapa kasar permukaan si jamur jamur ini. Terus selanjutnya saya membuat metaliknya nol kayak yang tadi. Terus di surface-nya itu saya membuat prinsipal BSDV atau ini surface ini kan shader utama yang sedang digunakan gitu. Terus selanjutnya di modifier, di sini saya menerapkan subdivision surface modifier pada objek bernama circle, di mana subdivision modifier ini saya menggunakan yang namanya itu cat lock curve, di mana dia itu di level viewport 2. Ini untuk memperhalus tampilan di render 2 dan saya mencentang optimal display ini untuk permukaan akhir lebih presisi dan sesuai dengan bentuk aslinya gitu. Kalau di pencahayaan itu saya menggunakan sun, terus di selanjutnya di coloring ya, di material. Coloring itu sebenarnya saya menggunakan warna coloring, tadi sudah saya jelaskan ini. Yang satu lagi lah daunnya. Di daun itu di base colornya itu saya menggunakan warna hijau terang. Metaliknya itu nol, roughness-nya itu 0,5 dan air 1,5, alpanya itu 1. Oke, selanjutnya ada gelas keramik beserta teko keramiknya. Di sini saya menggunakan material di gelas, apa namanya ini? Tekonya itu saya menggunakan di base color krem. Terus metaliknya itu nol, roughness-nya itu 0,5, airnya itu 1,5, alpanya itu 1. Dan di gelasnya itu juga sama, saya menggunakan base colornya itu warna krem. Selanjutnya di akses modifier itu, di sini saya menggunakan smooth by angel di 30%, di mana eh, artinya itu permukaannya itu halus gitu. Jadi sudut pandang poligonnya itu kurang dari 30. Di pencahayaan atau lightingnya itu saya menggunakan sun. Terlihat di pojok atas ini ya, lampu mataharinya menyala. Terus selanjutnya coloring. Di coloring ini uh, saya menggunakan warna dominan krem atau kayak abu pucat untuk keramik. Cangkirnya itu berisi warna hitam pekat dan itu menggambarkan kopi atau teh. Sedangkan makanan kecil ini tadi menggunakan warna coklat gitu. Atau kita bisa membuat ini kayak makanan kecil. Ini kan makanan kecil. Terus ini gelasnya.
Di sini cangkir atau tekonya. Ini tekonya. Oke, selanjutnya ada topi Wicard. Di sini saya membuat materialnya itu di base colornya itu warna ungu. Metaliknya itu nol. Kenapa nol? Karena ini kan bukan logam. Terus roughness-nya itu 0,5, iron-nya itu 1,5, alpha-nya itu 1. Terus modifiernya ini saya tuh menggunakan eh, dua modifier. Pertama itu ada subdivision surface untuk membuat bentuk halus pada topi Wishart ini. Selanjutnya ada solidify untuk membuat ketebalan dari permukaan topi tersebut, topi ini. Terus selanjutnya ada tipe lampunya. Di sini tuh saya menggunakan tipe lampu yang point. Jadi di sini saya menggunakan tipe lampu point itu untuk memberikan cahaya dari satu titik. Jadi ini agak tidak nggak nampak ya. Nah, cahayanya itu berasal dari sini. Ini. Terus ada juga area. Saya buat area untuk pencahayaan yang lebih menyebar gitu. Jadi si topi WeChat ini lampunya itu menyebar gitu, baik dari sisi sisi kanan maupun sisi kiri. Ini lampunya yang WeChat. Terus yang matahari itu ini, yang poin ini itu di atas. Terus untuk coloringnya itu bagian utama topinya itu warna ungu ya. Terus untuk ikat ikatan dari topinya ini saya menggunakan warna merah. Terus untuk maaf untuk gesper warna gelapnya ini saya menggunakan Kabuto Orange. Oke, jadi yang terakhir itu ada jamur di sini. eh, saya menggunakan material di maaf kalau di rotinya itu menggunakan base color warna ini warna coklat. Terus metaliknya itu 0,0, roughness-nya itu 0,5, iron-nya itu 1,5. Jadi metallic roughness air alpha normal ini saya menggunakan angka tetap untuk di semua gambar praktikum saya. Saya hanya mengganti base color-nya doang. Terus base color-nya ini bisa kita ganti dengan roti, roti atas gitu. Terus selanjutnya di sayurnya ini bukan sayur kayak dagingnya itu atau isi dari burger ini base color-nya itu di coklat tua. Roughness-nya itu 61, maaf. Di sini ngatur seberapa kasar permukaan, tapi kalau kita buat 0,5 juga bisa. Terus ironnya itu 1,5, alpanya itu 1. Terus bagian bawahnya itu agak sedikit coklat muda kali di roughness 0,5, metallic 0, iron 1,5 dan seterusnya. Kita bisa melihatnya di sini. Terus di bagian modifier ini saya menggunakan modifier solidify di angelnya itu 70 ya. Angelnya itu 70 untuk menambah ketebalan bidang. Terus selanjutnya pencahayaan atau lighting.
Sini tuh terdapat dua objek, yaitu ada sun sama sun 00 sama sun 001. Kalau di sun ini, sunlight ini tuh memberikan pencahayaan kuat dan arahnya tuh tajam gitu di ini pencahayaannya yang ini. Terus kalau area lightnya itu memberikan pencahayaan menyebar untuk soft shadow dan memberikan efek fill light. Jadi pencahayaannya tuh ini satu untuk yang shadow tadi. Terus kalau coloring atau pewarnanya itu backgroundnya ini menggunakan warna merah untuk kesan yang lebih hangat lah ya. Terus selanjutnya kalau burger ini memiliki warna coklat muda, coklat tua dan ada muda kali di kejunya ini. Oke, terus sekian video praktikum kedua dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih.